Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Ruslan hadir kembali menemani Anda di obrolan UMKM. Nah, obrolan UMKM kali ini kita akan bersama dengan narasumber kita, ada owner dari Adifa Shop Hijriani Deng Ngalusu. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Kak Ruslan. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya panggilnya siapa nih? Bisa dipanggil Iji Kak, lebih akrabnya. Oke, Ije ya? Iya. Oke, Ije. Di mana tinggalnya? Alamat saya itu di Limbung, Kecamatan Bontonompo Kak, tapi usahanya itu di Tamalaing, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa. Wow, jauh juga ya. Iya. Kesini tadi naik apa? Naik mobil Kak. Gitu kan pertanyaannya. Iya. Oke, yang jelas pastinya kita akan bikin santai dulu obrolan kita kali ini supaya bisa menginspirasi juga bahwa menjadi seorang pengusaha atau istilahnya merintis sebuah usaha itu tidak gampang ya. Pokoknya dimanapun, bagaimanapun jauhnya jarak itu kita akan datangi ya. Kalau memang namanya judulnya kita kali ini menjemput rezeki sebagai hobi dan menjadikan kegagalan sebagai pengalaman. Ini luar biasa nih judulnya nih sangat sangat puitis tetapi menarik karena menjemput rezeki sebagai hobi dan menjadikan kegagalan sebagai pengalaman. Mungkin bisa sedikit cerita dulu nih terkait dengan ini yang topik kita ini. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Kak. Sebelumnya saya mau mengucapkan dulu banyak terima kasih kepada LPK Lunarika yang telah menjembatani saya sehingga saya pada pagi hari ini bertemu dengan kakak di tempat ini di RRI Pro 4 Makassar. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada LPK Lunarika karena di LPK Lunarika itu kita selain kita diberi ilmunya Kak untuk
dunia UMKM, bisnis dan begitu. Ya. Di LPK Lunarika itu juga kita diajari bagaimana cara membangun usaha dengan cara yang syariah, Ya. terus bagaimana cara mendesain dan mendesain produk jualan, dan bagaimana cara kita mengatur keuangan, dan bagaimana cara pula kita merekrut karyawan, Kak. Ya. Iya, terus perkenalannya, perkenalkan nama saya Hijriani Dengalusu, sering dipanggil Iji. Saya adalah owner dari Adifa Shop. Oh, Adifa Shop ya. Iya, Kak. Dan Adifa Shop itu bekerja bergerak di bidang fashion. Dia ada daster, gamis, aneka hijab, barang viral, aksesoris dan perlengkapan hampers atau kado, Kak. Wow, lengkap ini. Iya. Tapi kebanyakan pakaian perempuan ini ada dasternya tadi. Iya, betul, Tapi Kak. bagi yang sayang istri ya silakan nanti bisa berhubungan dengan ownernya Adifa ya. Betul. Boleh tahu nih Dipa, Dipa, Adifa ini nama softnya ini diambil dari nama siapa ini? Adifa Shop itu saya gabungkan dari ketiga nama anak saya, Kak. Oh, Ya. jadi kalau nanti tambah lagi satu, berubah lagi. Tapi semoga Adifanya lebih sukses lagi, Kak, ke Amin. depannya. Iya. Oh, itu Adipa. A itu A itu anak pertama. Adiba, Mm-mm. I itu Ikram, kan Iya. anak saya 3, Kak. Oh. Yang pertama ini cowok, jadi dia diapit antara cewek-cewek. Iya. Jadi Oke. Ade, Adiba, I itu Ikram, Iya. Fa itu Afifah. Oke, jadi nanti dibikin memang surat keterangan bagi hasil ya. Masalahnya 3 ini nama ini. Iya, Kak. Sama saya dulu deh. Saya punya dulu usaha, kebetulan pas lagi 2 anak, A2R. Jadi A itu anak Atika Akila, kemudian R itu nama saya dan istri saya. Sekalinya nambah 1 harus berubah lagi. Makanya bingung. Jangan sampai kita mengalami seperti sama saya. Padahal dulu Iya. A2R itu sudah luar biasa. Istilahnya sudah brand banyak dikenal oleh reseller. Iya, betul. Tapi ternyata setelah punya 3 anak ya sampai 4 anak harus berubah lagi. Iya. Oke, jadi menarik memang ya. Jadi kadang orang membuat nama usaha itu terinspirasi dari anak, kadang juga nama dari pasangannya atau apalah ya. Yang pastinya itu nama itu adalah istilahnya berupa doa atau Betul, harapan. Kak. Nah ini sebagai hobi memang hobinya di bagian apa ini? Kok bisa memilih fashion gitu? Ya. Kalau dibilang, Kak, masalah hobi memang kalau saya pribadi tuh orangnya suka di luar. Oh, Nggak- suka di luar. Iya, nggak suka berdiam diri. Harusnya saya sebagai perempuan, mungkin saya saja perempuan ataukah semua banyak perempuan di luar sana yang seperti dengan saya itu suka berinovasi, Kak. Saya suka dengan tantangan dan Iya. saya suka dengan hal-hal yang baru. Iya. Iya. Jadi awalnya itu, Kak, Adifa Shop dari tahun 2019 Iya. belum namanya Adifa, Kak. Oh, Adifa Shop. iya. Dia berawal dari nama Adiba Hijab. Adiba Hijab anak Iya. pertama ya. Yang anak kedua, Kak. Oh, yang anak kedua. Iya, kalau yang masih anak pertama itu saya masih sebagai pendidik, Kak. Oh. Saya sebagai guru. Iya. Iya. Oke. Jadi memang membangun usaha itu memang butuh perencanaan yang matang ya. Kalau dulu memang awalnya buka usaha ini itu seperti apa? Apakah memang istilahnya memang keinginannya memang ingin punya usaha gitu atau bagaimana? Atau mungkin ada kan orang kadang tidak nyangka gitu ya. Iya, betul, Tiba-tiba dapat usaha begini. Kalau kita sendiri gimana pengalaman ini? Tiba-tiba kayaknya kamu Tiba-tiba itu juga. mungkin itu sudah hidayah deh yang Hidayah. diberikan Allah sama saya, dititipkan Tuhan sama saya, Kak. Ceritanya gimana kok bisa tiba-tiba? Iya, tahun 2000 Harusnya usaha ini namanya tiba-tiba. bukan usaha tak disangka. Iya, betul. Tak disangka artinya tiba-tiba ya. Oke. Iya. Gimana ceritanya itu kok bisa tiba-tiba punya usaha begini? Iya, kemarin itu, Kak, pada tahun 2019 itu kan masa Covid. pandemi, Iya, lagi COVID. Covid. Di situ saya masih sebagai guru honorer. Iya. Nah, sebagai guru honorer bukan sih kita
bagaimana Kak ya tanda Iya. kutipnya. Iya, sebagai guru honorer pada masa pandemi itu banyak yang dirumahkan. Iya. Jadi Oh. iya. Iya. Jadi dengan izin suami saya minta resign Kak. Iya. Ya, saya minta resign sebagai pendidik, izinkan saya untuk mendidik anak-anak di rumah. Masya Kan pada Allah. masa itu sudah 2 Kak. Ya. Ini yang nama Adiba, anak saya yang kedua itu masih berumur 6 bulan Kak. Iya. Iya, jadi daripada saya mengajar di luar, kasihan anak-anak juga saya bawa. Iya. Pagi berangkat, siang berangkat pagi, pulang sore ceritanya Kak. Iya. Jadi oke lah saya diizinkan dengan suami dengan redonya. Oke, saya tinggal di rumah. Tapi seperti yang saya bilang tadi Kak, saya orangnya nggak mau tinggal diam di rumah tanpa berpenghasilan. Wow. Iya. Iya. Jadi itu sudah saya jadikan sebagai hobi. Iya. Karena kalau saya mau bilang cari uang untuk tambah penghasilan untuk suami itu kan kesannya bagaimana Kak? Padahal kan kita punya suami laki-laki itu kan tulang punggung. Iya. Kalau perempuan tulang rusuk. Tulang. Iya. Iya. Iya, jadi pada saat itu Kak dengan modal 500.000 saya pakai order barang ke langsung di Jawa, di Tanah Abang Kak. Saya ambil mulai dari usaha turban. Iya, Turban baby dan yang jadi model itu anak saya yang kedua Kak. Wah, Adibah. Makanya Masya saya bilang Adibah hijab. Jadi dengan bertumbuhnya anak saya, Iya. begitu juga bertumbuh dan berkembangnya usaha saya Kak. Karena mulai dari turban, saya ridikan turban di rumah. Iya. Ada lagi yang customer cari jilbab anak. Coba kita ridikan lagi jilbab anak. Lama-lama saya ridikan jilbab anak, dia minta lagi jilbab dewasa, pakaian anak. Jadi usaha Adiva Shop itu Kak, alhamdulillah berkembang dan bertumbuh sesuai seperti dengan anak saya. Wow. Anak saya itu sekarang sudah berumur 5 tahun lebih Kak. Jadi Adiva Shop itu sudah berjalan 5 tahun lebih. Iya. Nah, ada tadi yang menarik gini, salah satu kunci kesuksesan usahanya Adiva Shop ini karena mungkin itu tadi ya ada restu daripada suami. Iya, jadi dan itu orang juga tua, Kak. itu yang menjadi hal yang bisa juga diterapkan ya untuk Anda yang mau memulai usaha, jangan langsung buka usaha aja tanpa seizin suami ya. Iya. Kalau suami tidak ridho kan otomatis juga susah rezeki kita ya. Iya, Oke. seret katanya. Apalagi dengan orang tua. Iya. Nah, ini menjadikan kegagalan sebagai pengalaman. Apa memang pernah gagal atau bagaimana? Betul Kak, pernah gagal. Di usia 2 tahun itu berjalannya Adiva Shop yang namanya, saya juga manusia kan ada kelebihan dan kekurangannya Kak. Betul. Saya Adiba hijab itu waktu masa kedua tahunnya saya ada titik jenuhnya Kak. Saya bosan tinggal di rumah. Oke lah, saya minta lagi ridho dengan suami. Ayah, saya panggil ayah, ilu baikku. Dia bilang ayah. Enggak apa-apa, dia dengar Ji kok. Dia dengar Ji tuh kita tadi sudah tanya tuh. Iya. Ayah, bosan Kak tinggal di rumah. Tunggu dulu, ulang dulu satu. Iya. Iya. Bagaimana? Ayah. Iya, tidak Ji. Lanjut. Udah dengar Ji di rumah. Saya mau wakili Ji. Iya, betul. Terus gimana? Kayak bosan Kak tinggal di rumah. Boleh saya ada pekerjaan lain yang di luar rumah. Iya. Ya. Kan kemarin alasan saya resign Kak itu ingin mendidik anak-anak. Iya betul, dari rumah mau dekat dengan anak karena kan butuh kasih sayang Kak. Betul. Iya. Apalagi ini sudah 2. Iya. Iya, jadi bisa minta direkomendasikan di mana, karena kan suami saya kerjanya di Toyota Kak. Jadi oke lah saya ikut rekomendasinya, ikut masuk di dunia otomotif. Wow. Iya, jadi alhamdulillah sekarang itu saya masih di dunia otomotif Kak, tapi sudah ada juga usaha sampingan di rumah dengan 2 admin yang kelola di rumah. Tapi dulu itu waktu masih Adiba hijab masih di rumah Kak. Sekarang sudah ada tokonya di Tamaleng pas depan rumah jabatan jadi camat. Sudah punya tempat sendiri. Iya, sudah ada Masya outletnya Allah, Kak. luar biasa. Jadi memang
usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. Betul. Jadi ketika kita tetap berusaha apapun itu ya, tantangannya jangan sampai kita kadang kan ada titik jenuh tadi kita di tengah jalan, kadang juga ada rasa pesimis. Nah, usahakan tetap optimis ya. Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, pakaian saat ini sudah lengkap untuk pakaian-pakaian begitu ya, ada hijab, terus aksesoris itu aksesoris apa saja? Yang macam rose. Oh, untuk Iya. ya, untuk perlengkapannya jilbab tadi ya. Iya, Kak. Oke. Terus perlengkapan viral itu yang mana? Barang viral itu ada alat rumah tangga, Heeh. kayak apa? Pisau dapur. Heeh. Barang-barang viralnya bukan cuma di semua itu Kak Fashion. yang impor ya. Iya. Itu Oh, kita yang sudah unik-unik belikan. lah ya. Iya, yang Kan unik. biasa di Allsep itu kan ada. Iya, ada Oke. payung, ada kipas mini, ada meja belajar, krayon-krayon. Iya. Seperti itu, Kak. Oke, sebentar kita lanjut lagi. Kita hadirkan dulu satu kelong berikut ini.
usaha Bapak semakin berkembang ya. Apa sih rahasianya? Betul Bu Dini, alhamdulillah usaha saya mulai dikenal banyak orang. Kuncinya ada di kualitas dan terus belajar. Selain itu, saya juga rajin memanfaatkan media sosial untuk promosi. Wah, hebat sekali. Bagaimana sih caranya, Pak? Ini juga atas dukungan pemerintah, Bu. Ada program pelatihan untuk digital marketing yang difasilitasi oleh pemerintah. Dan juga ada bantuan modal yang diberikan untuk usaha kecil agar lebih mudah berkembang. Wah, saya juga ingin ikut program itu, Pak. Syaratnya apa saja ya? Ibu bisa mendaftarkan diri di Dinas Koperasi dan UKM di kota ini. Nanti Ibu boleh sama saya ke sana. Mari dukung usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia. Dengan bersama-sama kita membangun ekonomi yang kuat dan berdaya saing. Ayo, majukan UMKM Indonesia. Ayah, di pinggir jalan kok banyak foto tulisannya pilih saya. Oh, itu calon pemimpin daerah kita, Nak, yang nanti kita pilih dan coblos di TPS. Ya, nanti aku mau lihat ayah nyoblos. Ayah pilih siapa? Wah, nggak boleh kasih tahu, Dek. Tapi yang pasti, ayah pilih yang terbaik untuk masa depan kita. Aku boleh nyoblos juga nggak? Jangan ya, Dek ya. Kamu belum cukup umur. Tapi nanti kalau sudah besar, kamu juga bisa memilih pemimpin yang baik. Pilih pemimpin yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita. Golput, jangan deh ya, jangan. 27 November 2024. Anda tahu? Tidak tahu tuh. Apa? Ada apa ya? Nggak tahu. Iya, pemilihan kepala daerah. Oh iya, pilkada? Pilkada? Oh, pilkada. Oke. Pemilihan kepala daerah. Ingat, 27 November 2024. 7 provinsi, 415 kabupaten, dan 98 kota se-Indonesia serentak. Saya datang? Datang? Kami datang? Oke, sudah pasti datang. Waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Ya, sahabat budaya masih bersama di obrolan UMKM, tentunya masih bersama dengan owner Adi Pasop De Ijriani ya. Oke, boleh tahu nih waktu membuka usaha ini itu sistem marketingnya itu seperti apa? Waktu membuka usaha Adi Pasop ini, sistem pemasarannya gimana itu? Ya, sistem pemasaran saya itu Kak, mulai saya belajar dari waktu pandemi, saya belajar dari HP saja. Oh, dari HP saja. Iya, lewat sosmed Kak, terus japri, terus kalau ada yang pesan nanti dikirimkan by kurir. Iya. Iya. Oh gitu, jadi memang sudah masuk di media sosial waktu itu ya? Iya Kak. Artinya memulainya itu dari online? Iya, betul. Oke. Tapi kalau sekarang kan sudah punya outlet ya? Atau sudah punya shop sendiri. Nah ini dari usaha Adi Pasop ini sendiri itu kan pakaian. Banyak tentunya hal yang menjadi tantangan ketika jualan seperti fashion gitu. Apa sih yang menjadi tantangannya kalau masalah pakaian ini? Iya, yang menjadi tantangannya itu kan biasa di bagian pemasaran Kak. Biasa kita sudah closing, packing, tiba-tiba yang yang pesan itu tiba-tiba cancel, entahkah dengan alasan apa, biasanya seperti itu Kak. Iya, padahal kita juga sudah antar ke pos, sudah antarkan, biasa juga sudah diantar ke pos, sudah tiba di tujuan, tiba-tiba dia cancel Kak. Oh, iya itu. Itu gimana itu kalau misalnya seperti itu? Artinya memang melayani customer seperti itu gimana? Apakah tetap ini kan barang
diproduksi sendiri atau memang pesan? Pesan dari luar. Pesan Kak. dari luar. Iya. Nah itu kan. Tapi kita di toko itu kita barang ready yang kita jual Kak. Kita tidak melayani yang proses PO apa, kasihan. Yeah. Nanti takutnya kita janjinya 3 hari, datangnya malah 5 sampai 1 pekan Kak. Iya. Okay. Jadi yang dijual itu di Adifa Shop betul-betul barang ready. Oh, jadi memang sistemnya ini nanti ada order baru juga diorderkan juga. Enggak Atau- Kak, barang yang ready kita jual. Oh, kita sudah ada memang di rumah, Iya. barangnya sudah istilahnya dipilih. Nah, untuk ini kan fashion ya, artinya mengikuti tren. Ya. Nah, ini menjadi seorang pengusaha di bidang fashion itu sendiri tentu banyak harus mengerti ya tren. Karena pakaian kan kita harusnya ikut bahwa ini lagi yang digemari di pasaran. Betul, apalagi sekarang itu Kak, marak-maraknya Labubu. Labubu ya. Mulai dari barang viralnya, dari botol anaknya Labubu itu, meja belajar Labubu, sampai daster dan baju anaknya itu Labubu Kak. Iya. Bulan ini temanya Labubu deh. Temanya Labubu. Oke, jadi memang setiap model pasti ada waktunya ya. Iya betul Kak. Nah itu yang menjadi tantangan terberat. Tapi pastinya kalau kita mau memutuskan ambil fashion itu memang harus paling tidak ada manajemen risikonya ya. Betul Kak. Oke, nah mengantisipasi ini seperti apa? Kalau misalnya kita mau readykan barang nih, kira-kira nih yakin bahwa barang ini akan laku, itu gimana menurut owner Adifa Shop untuk melihat keinginan market gitu? Iya, ini kalau setiap saya mau readykan barang pesan dari luar Kak, itu saya ambil per koli Kak. Iya. Tapi ini kan saya sudah ada beberapa reseller yang ada dalam grup Kak. Dia alhamdulillah di Adifa Shop itu kita sudah ada 60-an reseller dan ada juga yang penjual yang door to door. Jadi saya kasih barang, barang yang tidak laku dia kembalikan, dia retur dengan barang yang baru lagi. Iya, jadi sistemnya itu barangnya Adifa Shop berputar. Iya. Iya. Oh, iya. Jadi biasa masih ada yang cari Kak. Alhamdulillah sudah habis, sudah sold. Iya, kalau boleh tahu sampai sekarang ini sudah berapa reseller nih? Kalau resellernya itu sudah ada 60 lebih orang Kak. Wow. Tapi ada sih yang beberapa yang aktif, ada yang ada lagi barang baru, nanti diketuk-ketuk lagi hatinya, Kak ada barang di Japri, Kak ada barang baru lagi di Adifa Shop, tak mau Ki aktif lagi posting-posting tak, baru lagi Kak. Jadi saya itu cuma fokus sebagai owner, saya cuma fokus mengembangkan usaha Kak. Kalau di bagian penjualannya kan ada admin yang siap melayani. Iya. Ini sudah merekrut 2 admin ya? Iya Kak, alhamdulillah. Iya. Artinya ada efek baliknya juga bagi orang lain, sudah mempekerjakan 2 orang. Itu tugasnya dia menjual dan meng-cave mungkin ya? Iya barang-barang. betul Kak. Dia bagi satu itu pengelolaan medsos? Iya. Kalau yang di sosmednya yang mengembangkan itu saya pribadi Kak. Oh, kita sendiri yang Iya, sambil kerja. Boleh tahu apa nama media sosialnya, di IG atau di Facebook kah atau di TikTok? Semuanya itu Adifa Shop. Adifa Shop ya? Iya, Kak. Oke, jadi gampang kalau mau kita cari-cari seperti apa infonya. Adifa Shop atau Hijriani Dengaluso. Oke. Nah, ini kan sekarang kan ada juga toko-toko online. Nah, ini kan banyakkan orang pastinya lebih tertarik mungkin lebih yang sudah terpercaya lah ya. Betul. Nah, tapi itu menjadi tantangannya bagi owner Adifa Shop. Di tengah banyaknya platform-platform tentang all shop ini sendiri yang memang sudah kuat, itu gimana caranya supaya juga bisa tertarik dan melirik barang jualannya Adifa Shop ini? Kan sekarang banyak tuh online tuh yang sudah terkenal lah, nggak usah saya sebutkan, yang penting yang pastinya Adifa Shop ini pasti punya saingan-saingan dengan toko-toko seperti itu di tengah maraknya pembelanjaan online. Betul. Kak, jadi di Adifa Shop itu kita ada visi dan misi. Iya. Di mana visinya itu Adifa Shop menjadi toko yang terpercaya, yang menyediakan produk berkualitas dengan pelayanan terbaik, serta memberikan nilai lebih kepada pelanggan
pelanggan untuk mendukung gaya hidup yang modern. Iya. Terus misinya itu Kak, itu menyediakan produk berkualitas dengan memberikan pelayanan yang terbaik memang. Jadi misalkan ada pelanggan yang masuk di toko saya ajarkan memang sama admin untuk berikan pelayanan yang terbaik sama customer, karena jadikanlah dia sebagai raja, ratu yang datang. Anggaplah meskipun kita sebagai pemilik, tapi kita harus tetap rendah hati kepada pelanggan. Kuncinya di situ ya, pelayanan. Nah, ini menarik sekali karena jarang sekali punya toko online begini atau usaha punya visi misi ya. Biasanya organisasi yang punya misi, tapi luar biasa, ada usaha tetapi dia tetap punya misi, ada visinya. Supaya lebih jelas lagi goals kita ke depan itu seperti apa. Nah, ada SOP-nya yang saya buatkan Kak. Oke. Nah, ini dalam hal pengelolaan media sosial ini, itu apakah memang admin-adminnya ini sendiri juga dibekali istilahnya untuk ilmu marketingnya? Iya, betul. Kalau di admin itu saya berikan memang ruang untuk belajar Kak. Iya. Jadi misalkan saya ada pelatihan, nggak sempat hadir, oke saya rangkul salah satunya, siapa yang mau ikut belajar, ayo kita sama-sama belajar. Iya. Jadi memang ada ruang gerak diberikan kepada admin-admin ini ya, karena kan admin inilah yang menjadi ujung tombaknya usaha kita ini. Karena dia yang menjalankan sistem, betul, Kak. dia menjalankan sistem. Nah, sebagai ownernya ini, Hijri, kalau melihat perkembangan dunia fashion saat sekarang ini memang kan banyak menawarkan juga sih sistem istilahnya membuat orang tertarik untuk membeli. Nah, kalau di Adifasop ini apa trik-triknya tersendiri untuk memberikan istilahnya membuat orang tertarik untuk belanja gitu? Iya, mungkin setiap usaha kan ada cara masing-masing Kak. Usaha kita sama, tapi insya Allah rezekinya kita sudah ditakar sama yang kuasa. Jadi salah satu kelebihan di Adifasop juga itu Kak, kita misalkan dia belanja dress terus kebesaran, itu kita sudah menyediakan jasa permak Kak. Oh, itu free. Iya. Masya Allah. Jadi setelah direturn kita permak ulang baru dikirimkan kembali. Iya betul. Nah terus kalau orang belanja online gimana dia caranya mengetahui bahwa ukurannya seperti ini? Kita betul-betul jelaskan Kak berapa lingkar tinggi badannya, berapa lingkar dadanya, berat badannya kita perkirakan berapa Kak. Jadi kalau sebelum dikemas juga di packing itu karena kan banyak warna Kak, takutnya salah pengiriman, jadi admin itu dia fotokan barangnya, Kak apa betul ini pesanan tak dari Adifasop, begitu Kak. Jadi sebelum di packing, dikirim itu kita sudah pastikan memang ke customernya betul barangnya atau bukan. Nah kalau misalnya ada pendengar kita nih yang tertarik untuk join jadi reseller nih, bisa di mana biasanya kita bisa nih untuk dapat infonya nih Hijri? Adminnya mungkin atau nomornya bisa lah disebutkan ya, siapa tahu ada pendengar kita yang ingin tertarik menjadi reseller gitu. Ya, jadi untuk para pendengar Radio RRI Makassar Pro 4 yang mau bergabung jadi reseller Adifasop, yang mau mendapatkan uang dari rumah, bolehlah bergabung di Adifasop dengan cara hubungi nomor WA saya langsung di 0823 33 5846. Oke. Diulang satu kali. Jadi nomornya Kak, saya ulang kembali untuk teman-teman atau ibu-ibu yang mau berpenghasilan dari HP, boleh kita bergabung di langsung WA saya di 08233 335846 atau bisa langsung kunjungi media sosial Adifasop. Iya. Oke. Jadi memang untuk barang-barang yang ready itu dipost ulang di media sosial ya. Iya betul Kak. Oke. Nah melihat begitu banyaknya reseller ya, ada yang aktif, ada yang masih setengah-setengah.
Nah ini sebagai owner nih mengelola reseller ini seperti apa? Karena ini juga yang sering menjadi tantangannya bagi orang yang membuka reseller ya. Kadang-kala kan istilahnya ini kayak kerja tim lah, multi level gitu. Memperkuat kaki-kaki kita ini supaya lebih kuat lagi pemasarannya itu sistemnya seperti apa? Kalau sistemnya itu Supaya terjaga ini 60 ini sudah 60 ini. betul. Ada harga khusus reseller Kak. Dia ada harga khususnya reseller, misalkan harga ecer di toko itu dia ada harga khususnya misalkan 10-20% Kak. Jadi orang di luar yang beli di Adiva Shop sama di reseller itu harganya sama Kak, ketimbang daripada dia beli di reseller mungkin dia berpikir beli langsung mak di toko deh karena sama aja harganya. Itu tidak Kak. Pasti beda harganya. Tapi ini kita disamakan Kak harganya reseller. Jadi kalau misalkan reseller juga mau pengiriman lewat toko itu kita tetap pakai namanya reseller. Jadi dia sebagai pengirim. Jadi seolah-olah dia reseller ini yang punya tokonya Kak, yang punya toko. Nah ini kan kalau misalnya itu tadi ya, kalau misalnya reseller tadi ini dia langsung ke pusatnya juga tempatnya Adiva Shop ini ya, ambil barang. Iya. Apakah ada harga khususnya? Ada harga khususnya memang. Apalagi kalau dia ambil seri, misalkan Duster. Duster itu kan dia 5 satu model itu 5 warna Kak. Modelnya sama, warnanya saja yang membedakan. Itu ada juga harga grosir namanya. Oke, boleh tahu nih kalau sudah berapa tahun nih? 5 tahun ya dari 2019 itu puncak kebangkitannya daripada usahanya Mbak Hijrian ini dari tahun berapa itu? Mulai istilahnya mulai terasa bahwa ini betul-betul sudah memiliki penghasilan yang atau omset yang tinggi. Baru tahun ini Kak. Baru tahun ini. Iya. Oke, jadi butuh proses 5 tahun ya. Kak, iya. Kan 5 tahunnya itu Kak pernah mati suri ceritanya. Waktu saya di fokus kerja itu saya nggak fokus di situ, jadi baru kurang lebih 8 bulan ini itu sudah fokus di usaha. Iya. Jadi berarti sekarang betul-betul hanya fokus ke usaha ini, atau masih tetap ada pekerjaan lain? Tetap ada pekerjaan lain. Kak. Tapi kan sudah ada sistemnya ya. Ada sistem yang sudah menjalankan. Nah ini yang membangun sistem seperti ini harus banyak kita belajar juga sama Mbak Hijrian ini. Artinya bagaimana usaha tetap jalan meskipun kita di luar. Wah, saya mau dapat ilmunya nih. Karena merekrut karyawan itu juga termasuk salah satu kendala terberat. Kalau boleh tahu nih, ini admin yang direkrut 2 orang ini apakah ambil dari keluarga atau memang direkrut secara profesional? Direkrut secara profesional Kak. Alasannya? Alasannya kalau saya berpikir kalau saya mempekerjakan keluarga itu ada rasa tidak enak. Misalkan saya mau suruh ini, ada yang minta tolong, takutnya di luar dia itu dengan halus suruh kayak begini itu kan tidak Kak. Iya, saya menjaga hubungan keluarga juga. Jadi alangkah bagusnya kalau orang lain yang saya pekerjakan yang betul-betul yang membutuhkan pekerjaan. Oke, jadi ini salah satu juga kuncinya bahwa untuk mencari karyawan itu paling tidak yang profesional ya. Artinya ya bolehlah kalau misalnya memang ada pun hubungan keluarga, tetapi paling tidak ini kita jaga ini tadi, jangan sampai. Oke, selama 5 tahun sudah berjalan Adiva Shop ini, kalau boleh tahu nih omset terbesarnya sekarang berapa nih? Kalau omset sekarang itu Kak selama per bulan alhamdulillah sudah tembus 30. Masya Allah, 30 juta. Iya. Wow, luar biasa. Iya. Jadi barangkali ada sahabat budaya juga ingin bergabung seputaran obrolan kita kali ini, atau mungkin mau juga sharing-sharing, boleh lah ya di 0811 400 9250. Kita hadirkan dulu kelong berikut ini.
ce poleri mabelai urampe toki rifanana tepa jauh sengeria sowani cini cawamu tak bajuri olokku tepani udani rilalang hatiku Reko dewi taki lalang nasi soye namun ikare bade ceta sautoni nyawaku mula macani pada cani Capa makasih pada ulangnya namamu are dosi alam peresungan dosa masih hatiku tak bulu ni mapuji ganja majai lulu mani aku isengi pasti asemanengi Decina pergi pada koni Toma bismillah bawan dari mulana Kena podo Alhamdulillah cepatna Seria soni Cini cawamu Abajuri olokku Tepani udani rilalang hatiku Reko dewi taki lalang nasi soye Namun ikari bade ceta sautoni nyawaku Mula macani pada cani Capa makasih pada ulangi namamu are dosi alam peresungan bersama saya hatiku tak bulu ni mapuji kan jama jai lulu manani aku isengi Saya terima nikah dan kawinnya Nurul Fadilah binti Hamzah dengan mahar seperangkat alat sholat dan 1 setel emas 21 gram dibayar tunai karena Allah. Bismillah bawan dari mulana Kena podo Alhamdulillah capana Kena podo Alhamdulillah capana Kena podo Alhamdulillah capana
Bim, ini beneran. Dulu aku beli hoodie ini 350.000 loh. Sekarang kok jadi 500.000 ya? Iya Al, itu namanya inflasi. Harga barang-barang termasuk fashion emang bisa naik tiap tahun. Hah? Inflasi itu apa sih? Kenapa harga bisa naik segitu? Jadi inflasi itu pas harga barang dan jasa naik secara umum. Misalnya karena bahan baku mahal, ongkos produksi naik, atau banyak orang yang pengen beli barang yang sama, jadi harga pun ikut naik. Wah, pantes saja. Pakaian sama sepatu yang dulu murah, sekarang harganya bisa 2 kali lipat. Nah, bener tuh. Makanya penting buat pinter-pinter milih kapan beli barang, tunggu diskon atau cari alternatif lain yang lebih murah. Iya. Jadi tetap bisa keren tapi nggak bikin kantong jebol kan? Exactly. Ingat, gaya itu nggak perlu tentang harga mahal, tapi tentang gimana kita bisa tampil pede dan kreatif. Jangan biarkan inflasi bikin kamu ketinggalan gaya. Stay smart, stay stylish. Malam Tante. Iya, ada apa? Malam-malam kesini kamu? Tante, saya mau melamar anaknya Tante. Oh, begitu ya. Boleh, tapi saya mau tanya terlebih dahulu sama kamu. Iya Tante. Nama kamu siapa? Nama saya. Tinggal di mana? Tinggalnya di Aslinya mana? Kerjaan kamu apa? Aduh. Bibit, bebet, bobot kamu bagaimana? Aduh, saya bingung Tante. Kok? Udah bingung? Kamu jawab saja sudah bingung. Nggak jelas kamu ini. Itu kan sudah jelas bibitnya, bebetnya, bobotnya apa. Kalau gitu saya pulang dulu Tante. Loh, kok malah pulang? Nggak jelas kok nyalon. Makanya kenali calon pemimpin Anda sebelum memilih agar tidak salah pilih. Husnil, pernah terpikir nggak gimana kita bisa bantu mengurangi kemiskinan di sekitar kita? Pernah sih Jum. Kadang rasanya effort kita tuh nggak bakal bikin perubahan yang berarti. Tapi menurutku mulai dari hal kecil aja. Misalnya dengan donasi baju yang masih layak atau ikut program lokal yang ada. Bener juga sih. Kalau semua orang mulai dari hal kecil, dampaknya pasti bisa gede kan? Iya, kita nggak perlu jadi superhero. Yang penting kita mulai dari langkah kecil yang bisa kita lakuin. Setuju tuh. Aku juga bakal mulai ikut program lokal dan ngajak teman-teman lain. Perfect. Yuk, kita mulai dari sekarang. Setiap aksi kecil kita bisa jadi perubahan besar. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik sahabat budaya, masih bersama di obrolan UMKM di sisa ujung kebersamaan kita. Kali ini kami ingin tahu nih seperti apa yang ingin disampaikan oleh owner Adi Fasop terkait dengan bagaimana membangun sebuah usaha. Silakan. Ya, yang mau saya sampaikan di sini itu ketika kita mau membangun suatu usaha, kita kuatkan dulu tekadnya, niatnya yang paling kuat. Terus jangan lupa minta ridho kepada suami dan kedua orang tua. Insya Allah dengan ridho mereka semua perjalanan kita insya Allah akan membuahkan hasil sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke. Iya. Itu aja atau masih ada? Terus ini untuk cuma mau mengajak Kak untuk para calon pebisnis sukses yang mau bergabung bersama Adifa dan untuk menjadi bagian dari tim reseller kami. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih harus jadi reseller Adifa? Kenapa sih harus ini? Itu karena produk yang kita jual itu produk berkualitas dan sudah mudah terjual. Kenapa saya katakan mudah terjual? Karena biasanya kan saya stok barangnya itu tidak sedikit Kak. Alhamdulillah lumayan banyak karena ambil per koli, ambil per kodi. Itu alhamdulillah selalu dalam waktu biasanya tidak sampai 1 minggu itu Kak
habis terjual. Oke. Iya. Terus di Adifa Shop juga itu kita ada harga khusus untuk reseller. Jadi itu keuntungannya dia lebih besar. Iya, apalagi kalau dia ambil grosiran, Kak. Terus untuk dukungan pemasarannya itu kita sudah sediakan grup. Jadi yang mau jadi reseller itu kita undang dalam satu kolam istilahnya, satu grup. Di situ kita setiap hari akan berbagi tips jualan dan materi promosi. Itu gratis, Kak, kita sampaikan. Dan di Adifa Shop juga itu kita untuk resellernya tidak perlu menyetok barang, karena barang yang kita posting di grup itu semua ready. Jadi kalau misalkan ada tim dropshipper ceritanya, Kak, dia punya customer di luar, terus mau melalui Adifa Shop pengirimannya, itu kita tetap menggunakan nama reseller sebagai pengirim dengan kontaknya. Iya, betul, Kak. Iya, jadi siapa-siapa saja yang cocok menjadi tim reseller Adifa Shop itu bukan cuma ibu rumah tangga, tapi pelajar, mahasiswa hingga pekerja kantoran yang ingin punya penghasilan tambahan. Ya, itu nanti kita akan bantu fasilitasi dan nanti kita juga akan belajar bersama di Adifa Shop. Sama-sama belajar, sama-sama bangkit, sama-sama memanusiakan manusia. Luar biasa. Terima kasih untuk Hejriani Daeng Ngalusu, owner Adifa Shop, sudah hadir di studio untuk berbagi inspirasi. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya yang baru mau memulai usaha, apalagi di bidang fashion ya. Betul. Terima kasih sekali lagi atas waktunya hadir di studio berbagi bersama dengan pendengar kita di Pro 4 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.